Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu lagi di channel Ahli Gizi Rosehan. Gimana kabar pemirsa semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini saya mengalami flu ya, flu berat pemirsa. Tapi saya harus membuat konten karena mungkin saya punya target setiap hari saya harus mengupload video ya. Baik, hari ini saya habis mengkonsumsi lombok pemirsa ya. Ini lombok merah, ya, ini lombok hijau dan ini lombok rawit ya. Jadi saya membahas tentang manfaat mengkonsumsi lombok ya. Ada kaitannya nggak dengan flu tadi ya? Baik, sebelum lanjut jangan lupa di subscribe Ahli Gizi Rosehan ya, kemudian di like, dan kalau info ini menarik silahkan pemirsa bagikan kepada teman-teman semua ya di media sosial yang lain. Terima kasih. Baik, lombok adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan ya. Kadang-kadang kalau kita makan tidak ada lombok, kayaknya kita malas makannya ya, kurang bergairah ya pemirsa kalau tanpa lombok ya. Apalagi kalau misalnya ikannya dibakar ya. Nah, sebenarnya ada manfaatnya nggak, ada kandungan gizinya nggak di dalam lombok ini pemirsa ya? Baik, saya akan sampaikan beberapa manfaat ya yang ada di dalam lombok ya. Pertama, lombok mengandung vitamin A yang tinggi pemirsa ya. Jadi dia membantu kita untuk bisa melihat dunia luar ya, karena vitamin A fungsinya untuk penglihatan ya. Artinya di balik pedasnya lombok ternyata bermanfaat untuk perbaikan mata kita ya. Nah, jadi kalau rajin mengkonsumsi lombok juga kita ada asupan vitamin A yang ada di dalam lombok ya. Jadi jangan takut mengkonsumsi lombok ya, sepanjang Anda kuat mengkonsumsinya ya. Nah, lombok juga bervariasi, ada yang pedas sekali, ada yang sedang, ada yang sedikit pedasnya. Jadi tinggal Anda aja lagi mau tipe yang mana ya. Kalau yang ini kan nggak ada pedas. Biasanya ini temannya untuk oseng-oseng ya. Ini rawit ya, lombok untuk sambal. Ini juga untuk sambal ya. Itu yang pertama. Jadi fungsi penglihatan ya. Kemudian yang kedua adalah untuk pemeliharaan pemeliharaan pencernaan kita. Ternyata zat gizi yang ada di dalam lombok, terutama kapsikanoidnya itu ya, ternyata membantu metabolisme tubuh kita jadi baik ya. Rasa pedasnya itu juga diyakini membantu penyerapan makanan jadi bagus ya. Cuma mungkin levelnya jangan terlalu pedas ya pemirsa ya. Nah, kemudian berikutnya adalah untuk gangguan imunitas ya. Jadi kalau kita daya tahan kita menurun, ternyata mengkonsumsi lombok itu bisa meningkatkan kekebalan ya. Kenapa? Karena kandungan kapsikanoidnya tadi dan vitamin C. Vitamin C adalah antioksidan, vitamin A juga antioksidan. Dia akan meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Imunitas kita akan meningkat ya. Apalagi sekarang COVID-19, kita bisa mengkonsumsi bahan makanan yang mengandung lombok ya. Tanpa lombok kayaknya kurang sedap ya makanan. Kemudian dia juga untuk pencegahan gangguan dari metabolisme karbohidrat ya. Jadi justru dengan adanya lombok ini membantu penyerapan karbohidrat jadi baik ya, menghindari penggunaan insulin yang berlebih ya. Otomatis ada kaitannya juga pencegahan diabetes ya pemirsa dengan mengkonsumsi lombok. Nah, ini bagi penggemar lombok jangan takut sepanjang, tapi saya sarankan jangan terlalu banyak ya, karena memang yang berlebih itu tidak baik ya, apalagi khususnya akan terasa panas ya, diare dan lain-lain ya. Kemudian dia juga berperan dalam memberi nafsu makan ya. Nah, ini nafsu makan kita jadi bertambah pemirsa ya, karena kita terangsang untuk makan yang banyak ya. Kayaknya kalau kita kurang nafsu makan, kita coba makan lombok dengan sambal yang pedas ya. Ikannya terserah, ada juga yang pakai ikan kering. Itu nafsu makannya jadi berlebih ya. Saya juga merasakan kalau ada lombok ya, makannya jadi bergairah gitu ya, dibanding cuma ikan doang ya. Nah, jadi dia berfungsi meningkatkan nafsu makan ya pemirsa ya. Kemudian dia juga memberikan efek untuk pengobatan batuk pilek. Nah, ini saya merasakan tadi malam saya demam pemirsa ya. Pagi tadi saya makan lombok ya, keringat saya keluar ya, dan sekarang rada bagusan saya. Ini saya bisa buka konten ya, tapi saya hari ini izin nggak bisa kerja ya pemirsa, karena
karena saya demam masih sakit ya. Jadi fungsi dari lombok juga mencegah kita atau menyembuhkan batuk pilek. Jadi kalau Anda batuk pilek coba makan lombok ya. Akan keringat keluar ya. Ini juga menandakan kita ada efek metabolisme yang baik, pencernaan menjadi baik ya, sehingga ini mencegah kita terjadi gangguan dalam sakit demam ya. Kemudian dia juga fungsi dari lombok ini karena dia mengandung namanya DHC dan NDHC. Di dalam lombok ini kan ada namanya kan kapsikanoid ya. Nah, kapsikanoid ini terbagi dua. Ada namanya DHC itu dihydrokapsaicin ya. Kemudian NDHC itu non hydrokapsaicin. Jadi DHC-nya yang lebih banyak itu makin pedas. Kandungan DHC tinggi itu makin sifatnya menghangatkan ya. Jadi dia lebih menghangatkan tubuh kita sehingga kita menjadi lebih bersemangat ya. Hangat, tubuh kita jadi hangat, pas banget kalau hari dingin ya bisa konsumsi lombok. Ini juga membantu meningkatkan tubuh kita menjadi lebih hangat. Dan kandungan kapsikanoidnya ini kadang-kadang digunakan oleh orang-orang yang membuat balsam ya. Pernah kan ada balsam terasa panas gitu ya, itu sebenarnya diambil dari kandungan kapsikanoidnya ya. Nah kalau kita konsumsi kan tubuh kita menjadi lebih hangat bisa ya. Apalagi bisa manfaat dari lombok banyak banget ya. Dan lombok mempunyai ciri khas tersendiri dalam membuat sambalnya ya. Saya ada membuat demo memasak cara membuat sambal menanti. Coba bisa lihat di video saya di YouTube Ahli Gizi Rosehan. Itu juga memberi semangat kita untuk makan lebih banyak ya. Baik, begitu banyak manfaat dari lombok ya. Mungkin sedikit saya kasih tips ya bagaimana biar lombok ini bisa awet ya. Kadang-kadang kan kita beli lombok itu ya nggak lama dia akan busuk ya. Nah ada tipsnya bisa. Jadi kalau mau lomboknya awet ya disimpan di kulkas. Ini contohnya, ini hari ini udah berapa hari ya ini ya. Jadi ini tempatnya ya, ini tempatnya pemirsa ya. Nah tempat ini lalu kita kasih tisu ya, lalu kita letakkan kayak gini ya. Ini coba dicoba di rumah ya pemirsa ya. Nah kemudian kita letakkan aja lomboknya ya. Ini lomboknya kita susun ya. Jadi dia akan lebih lama ya, busuknya lebih lama pemirsa ya. Kenapa? Karena fungsi dari tisu ini membantu mencegah pembusukan lebih cepat ya, karena dia bisa menyerap cairan yang ada di dalam lombok ya. Kalau kita nggak ngasih tisu pemirsa, nggak lama dia akan busuk ya. Ini contohnya, ini udah berapa hari ini ya, udah lama. Ini apalagi ini lombok rawit ya, masih segar ya, padahal udah lama ini pemirsa. Jadi ini rahasianya mungkin bagi ibu-ibu yang penggemar lombok ya, bapak-bapak yang senang makan lombok, ibunya bisa menyiapkan, simpan di kulkas dan awetnya lebih lama pemirsa ya. Demikian tips mengkonsumsi lombok hari ini dan manfaatnya bagi kesehatan. Cuma pesan saya hanya satu, bisa jangan terlalu berlebih ya, karena berlebih juga nggak bagus. Tapi sepanjang itu wajar ya, khasiat lombok sangat banyak ya. Bahkan ada beberapa penelitian juga yang mengatakan ada kaitannya dengan pencegahan penyakit jantung ya dan penyakit stroke. Tapi itu perlu penelitian lebih lanjut. Yang jelas kandungan gizi yang ada di dalam lombok itu sangat banyak ya, termasuk vitamin C, vitamin A dan beberapa mineral penting lainnya ya. Oke, selalu ikuti Ahli Gizi Rosehan ya, bagikan ke teman-teman kalian biar mereka mengetahuinya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.